kok kalau kita bisa ada di antara satu orang yang jingkrak-jingkrak depan panggung gitu, kayaknya asik banget gitu. Venue segala venue gitu. Jadi kalau musisi udah manggung di Albert Hall, udahlah stage-nya ya. Punya tiket konser dulu. Itu bisa nge-cut sampai 20 juta. Venue t-shirt si Madison Square Garden bikin sendiri. Buat band-band lama, semakin lama kaos lu itu jadi dibaptis pakai stick gitarnya Neil Peart. Stick gitar, stick drumnya. Ya udah, selamat datang. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ya, selamat gini hari para Retrois. Benar-benar sekarang kita semangat ya Eski ya. Karena lebih semangat lagi karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri saya dulu ya. Oke, gua Palur Lebong dan ditemani Gua Exki dan retro guest kita hari ini. Perkenalkan diri. Yanti. Oke, tepuk tangan buat Yanti yang sudah mau datang untuk diundang ke Retroism Plus 62. Tepukannya kayaknya berirama tuh, belakangnya keren banget. Penonton lagi banyak sekarang di sini soalnya. Oke, Retrois. Kalau kalian lihat ini di belakang ya, kaos-kaos. Kayaknya sudah biasa ya kaos-kaos itu, kaos-kaos apa vintage atau kaos-kaos band. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan sedikit ya, kalau nggak banyak. Ini kaos-kaos bandnya adalah kaos-kaos yang band-bandnya belum pernah ke Jakarta ataupun ke Indonesia. Santana pernah. Diprotes sama dia, kecuali Santana sama Sweat. Oke, tapi pasti akan bertanya-tanya kenapa ya? Karena Yanti ini adalah seorang yang boleh dibilang konser hunter, cuman uniknya dia itu memburu konsernya ke luar negeri langsung, bukan di Indonesia. Makanya bisa dilihat koleksi-koleksinya ini dibeli langsung dari tempatnya ya, venunya langsung ya. Oke. Kurang kerjaan sebenarnya. Oh, kurang kerjaan. Lebih dari kerjaan itu sebenarnya sih. Oke, Yanti, kita mau ngomong dulu latar belakang kamu ya. Oke, artinya kalau suka nonton konser pasti ada awal-awalnya. Kenapa lu bisa sampai seneng konser band-band ini? Itu mungkin dari latar belakang kecil lu gimana? Salahkan orang tua. Salahkan orang tua langsung. Iyalah, orang tua kan juga suka salah. Jadi ya itu kalau dulu zaman kita masih nggak bayi ya, balita lah istilahnya. Di rumah tuh si papi mami pagi-pagi setelah sholat subuh, alhamdulillah masih sholat subuh. Jadi kita kayak muter lagu gitu. Dan juga ada beberapa saudara kan yang tinggal di rumah anak sekolah yang lagi kuliah di Bandung gitu. Jadi ya gitu, pagi-pagi tuh kayak digilir nih, sekarang giliran siapa yang, jadi tiap orang tuh punya selera musiknya masing-masing kan gitu. Jadi ya hari ini selera musik si A, si B, si C kayak gitu. Jadi tiap dari kecil tuh udah denger macem-macem gitu, dari mulai dengerin ya mami sukanya klasikal musik, terus si papi ya biasalah standar lah, bapak-bapak zaman dulu kan gitu. Kalau nggak Beatles ya yang gitu-gitulah. Terus saudara-saudara ada yang Ebit K. Ade lah, ada yang Elvis Presley, yang sebenarnya cuman kayak gue cuman dengerin Elvis Presley, yang ini cuman dengerin ini gitu. Jadinya exposure sama musiknya banyak gitu. Jadi makanya range musiknya lebar banget. Lebih bervariatif gitu. Ya gitu. Terus ya masuk ya biasalah ya alhamdulillah tinggal di Bandung, yang katanya Bandung kota musik ya, di banyak pemusik segala macam. Terus ditambah lagi pas masuk SMA, masuk ke SMA 2 gitu, yang juga kembali lagi katanya sekolah para artis gitu. Jadi tiap angkatan kita minimalnya punya nelorin satu penyanyi atau satu grup band lah gitu. Nah saya angkatan 95 udah lumayan ya, berarti sekarang udah mau 28 tahun lulus. Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya sudah tua gitu. Bukan tua, yang dewasa muda. Nah jadi angkatan saya tuh ada yang namanya Harjay. Mudah-mudahan ada yang masih kenal Harjay. Mungkin kenalnya Edi Brokoli doang, tapi ada yang lainnya kok, Alvin, Junaid gitu. Terus ada Babe dan lain-lain. Ada anak Laluna juga. Jadi ya istilahnya musik tuh kayak ada di everyday life lah gitu. Jadi ya bukan terbiasa ya, jadinya memang ya kita tahu mana ya, bukan nyombong, jadi tahulah selera musik yang bagus gitu. Karena sampai saat ini saya bisa nerima semua musik, tapi ada satu yang nggak bisa deh, tapi nggak akan saya sebut apa gitu. Itu nah jadi itu terus ya semakin dewasa kan ya kita
exposure-nya juga semakin banyak gitu kan dengan Yeah. musik-musik, dan lagi dengan teknologi kan jadi lebih gampang kita dulu kan kita cuma denger radio gitu kan, terus beli CD kaset musik dari mulai kaset atau pertamanya radio, terus kita bikin mixtape kan, terus beli kaset sendiri, terus beli CD. Terus ya kesininya ya nggak puas kan hanya dengan dengerin di radio atau dengerin di Iya. di alat musik terus pakai earphone gitu kan. Ya pengen dong experience live-nya kayak gimana sih, kan cuman kalau lihat di video musik atau ngelihat Right, betul. itu kan dulu ada laserdisc, kalau ya angkatan kita kan mungkin tahu laserdisc ya. iya. Kan banyak tuh dulu tuh tahun 90-an 2000-an kan laserdisc konser tuh banyak banget kan. Betul. Jadi pas ngeliat wah gila ini bagus banget gitu. Terus saya dapat dari temen juga ini bootlegnya U2 yang Iya. ya jadi Ya yang bajakan gimana? Ya yang memang yang Zoo Station Tuh station. yang tour itu yang Achtung kan, terus yang Lemon tuh kan gede banget, dan itu tuh kayak wow gitu. Kok kalau kita bisa ada di antara satu orang yang jingkrak-jingkrak depan panggung gitu, kayaknya asik banget gitu. Itu bootleg yang station di mana tuh? Wah itu kan tahun segitu banyak banget kan, kita juga bajakan yang Oh, iya, pada iya, saat oke. bajakan kita luar biasa, VCD bajakan kan ya tidak buat dicontoh sih, tapi ya itu salah satu-satunya sumber kita dengan Iya. itu kan gitu, selain majalah. Terima kasih hai kayak gitu. Udah gitu kan ya semakin dewasa akhirnya memiliki uang sendiri lah gitu ya, bekerja punya diri sendiri, terus teknologi memudahkan kita untuk arrange travel kan gitu. Yeah. Dan band-band itu pun juga udah mulai sering kan ke Asia gitu. Jadi ya pertama ya yang mendekat-dekat lah, ya yang dekat-dekat kan Asia Tenggara kan, pasti band-band nama-nama besar itu pasti bikin stopover di Singapura, mau nggak mau kan gitu. Ya pemerintah Singapura juga kan dia mengencourage itu, mendukung dengan Ya, itu kan gitu. Jadinya ya banyaklah band-band yang pada mampir di Singapura gitu. Jadi yang pertama kali nonton konser di luar negeri ya di Singapura sih. Band apa tuh? Kakek ini Eric Eric Clapton. Clapton. Kakek Eric Clapton. Ya, main saya di Singapura. Valentinan sama kakek Eric Clapton. Gimana itu ceritanya tuh Valentinan? Maksudnya gimana? Tanggalnya 14 Februari 2011. Jadi ingetnya ya pokoknya ya Gua kira lu candlelight dinner sama Eric Wah, Clapton. jantungan gua. ada istrinya. Oh gitu. Tapi pada saat 2019 ini kan di Albert Hall kebenaran dapat tiketnya di row ketiga apa ketujuh ya, Duduk ya. duduk karena Albert Hall kan. Yes. Ya itu istilahnya apa ya, hall dari kalau misalnya tahu Lord of the Rings kan the ring that rules them all ya. Kalau menurut saya Albert Hall itu adalah venue yang paling dari istilahnya venue segala venue gitu. Jadi kalau musisi udah manggung di Albert Hall udahlah gitu. Tapi umumnya memang kalau di London kalau udah yang pakai hall tuh Ya, kalau di karena- depan tuh duduk Ya. nggak enak. Tapi dia bisa dicopot. Albert Hall tuh bisa dicopot. Oke. Tergantung request dari Bandnya. dari bandnya ya. Jadi Eric Clapton itu list pertama, Oke. kakek-kakek tersayang banget yang Itu tuh waktu masih ingat nggak? Dia bawain lagu apa oh aja? ini yang ini oke. 2019 tour bisa dibilang residensi ya. Kalau misalnya kan Albert Hall itu kayak rumahnya Eric Clapton ya. Eric Clapton itu rumahnya ada 4 lah. Kalau menurut saya dia rumahnya ada 4 gitu. Yang pertama Albert Hall, yang kedua Budokan Tokyo. Kemarin dia baru ulang tahun yang ke-100. Istilahnya dia 100 kali show di Budokan. Kirain Udah 100 Eric kali Clapton. Iya, show dia di soalnya Budokan. dari tahun 70 kan dia. Oke. Istilahnya ya, promotornya yang di Jepang itu si bapak, aduh siapa namanya, adalah pokoknya bapak itu udah deket banget. Kayak misalnya kalau di kita tuh kayak Adri Subono dulu sama ini kan. Iya, Nah, iya. itu adalah si bapak itu. Jadi dia memang langganannya. Jadi kalau menurut saya Clapton itu rumahnya ada 4 gitu. Yang keempat belum disebut? Jadi yang pertama Kedua, Albert Hall. Albert Hall, yang kedua Budokan. Budokan, yang ketiga MSG, Madison Medical Square Garden. Garden. Itu kan the most famous katanya kan, the most famous Selain arena itu juga ini. untuk tinju kan? Ya, Iya. itu rumahnya Knicks, New York Knicks. Oke, New York Knicks Kalau juga. basket. Iya. Nah, yang terakhir tuh Forum. Forum dulu rumahnya LA Lakers. Oh, di Los Angeles berarti ya? Itu jadi itu kalau Eric Clapton. Jadi nah, saya tuh kalau Eric Clapton anytime anywhere, istilahnya I can drop anything for him lah. Kenapa Jadi- sih seneng Eric Clapton? Karena saya sudah tidak bisa nonton George Harrison.
Pasti ada korelasinya nih antara Eric Clapton dan George Harrison. Kenapa kok akhirnya bisa gitu? Karena ya kalau misalnya Yang gue nggak tahu tahu kok kayaknya ada Kayla-Kaylanya itu ya, bukan? Enggak. Oh, enggak ada kaitannya di situ ya, bukan masalah Lela. Jadi Oh, gini. Kayla lagi Layla. Sorry. Jadi itu selalu salah tuh, orang bilang Lela pas sama Patty Boyd kan. Enggak, Lela itu pada saat dia di Yardbird, di Yardbird apa di Cream, tapi bukan pada saat dia kenal sama Patty Boyd. Oh gitu ya. Jadi kenapa alasannya kenapa saya suka Eric Clapton, karena saya udah nggak bisa lihat George Harrison. Karena orang kan suka nanya, who's your favorite Beatles? Orang pasti bilangnya Paul, John, atau Ringo ya. Tapi jarang banget yang bilang George Harrison. Ada. Ya ada tapi jarang kan? Ya kan, tapi jarang deh. Kita only selected few kan ya yang bilang George Harrison. Tapi karena menurut saya George Harrison itu yang paling orang suka bilang, wah John yang paling jenius. Nah, George Harrison yang paling jenius itu. Oh gitu ya. George Harrison itu yang paling jenius. Ya kan? Setuju. Sama kayak akhirnya balik lagi ya, karena gak bisa nonton George Harrison, jadi ngejar teman deketnya lah ya, istilahnya udah pernah ya sharing istri kan. Itu dia. Si itu tadi yang saya sebutkan. Patty Boyd, ya itulah wanita ya hebat ya, maksudnya bisa bikin dua cowok bikin lagu yang gila banget gitu, something dari George Harrison sama Wonderful Tonight-nya Eric Clapton. Right. Tapi sebenarnya kalau dirunut lagi dari kalau misalnya saya agak cenderung teknikal ya, so teknikal. Kalau urusan teknikal sebenarnya ada yang lebih jago dari Eric Clapton. Eric Clapton juga kan udah ngakuin satu Jimi Hendrix, tapi Jimi Hendrix saya nggak terlalu lah, nggak tahu kenapa. Yang menurut saya paling dewa dari dewanya, istilahnya oke lah, Eric Clapton dibilang the God gitu kan, dibilang God kan, pada suatu masa dia dibilang kayak gitu. Tapi menurut saya sih ada yang lebih dewa daripada Eric Clapton. Siapa tuh? Jeff Beck. Jeff Beck. Oke. Wah, penggemar Jeff Beck ada di situ. Jadi Ini Jeff Beck, ya Jeff Beck udah meninggal ya, maksudnya sayangnya. Tapi alhamdulillah, jadi saya tuh jadi terlalu banyak lah yang the first and the last itu. Jadi karena apa ya, kita kan di backwater area dari tur-tur ya gitu. Dan ya musisi-musisi yang saya suka istilahnya ya orang-orang udah tua ya gitu. Saya agak kurang, maksudnya musik saya berhenti di 2000-an lah istilahnya kayak gitu. Nah yang tua-tua ya namanya juga manusia tua kan, ya mortal pasti mati lah ya gitu. Nah ya Jeff Beck meninggal 2000 kemarin kan. Kemarin baru 1 tahun memorialnya tuh di Albert Hall tanggal 22 sama 23 Mei. Jadi sangat disayangkan tidak bisa ke sana karena tadinya 2023 saya tidak akan pergi kemana-mana karena masih bilangnya akan menyehatkan cash flow dari pergi 2022, tapi ternyata gagal total. Jadi itu Eric Clapton sebenarnya. Eric Clapton cuma menang bisa nyanyi doang menurut saya. Oke, tapi Yanti sendiri udah pernah nonton Jeff Beck? Udah. Itu 2022 kemarin. Di mana? Albert Hall. Di Albert Hall itu juga. Oke. Yang ada Johnny Depp. Oh, yang ada Johnny Depp. Oke, kalau nggak salah. Ya, oke, sorry. Ini. Ada pertanyaan. Saya sebentar mau kasih lihat Jeff Beck sama ininya dulu ya. Ini kaos Jeff Beck sama Johnny Depp. Ini tahun 2022 ya. Ini langsung beli di venue-nya sana ya. Iya, ini Jeff Beck. Jadi udah buat dapat kaos ini, saya harus bilang sama Dede Bos. Dede Bos di kantor. Can I have 1 week extension prior to the approved schedule dari kerjaan gitu. Karena ini terakhir, dapat jadwalnya terakhir. Kalau yang reunian itu yang saya tonton Suede kan pernah hiatus kan? Oh iya. Iya, dia comeback lagi 2013 di Singapura. Oh iya. Iya. Terus juga kan gitu. Robert Dati sendiri, Pete Townshend hidup sendiri. Ini semuanya pada. Tapi kalau yang reuni nggak? Belum. Yang reuni baru mau nonton nanti Blur. Blur mau reuni. Oke. Oh, Pulp juga. Pulp. Ginger Baker kan udah meninggal. Ya, Cream kan udah pada meninggal. Enggak. Cream kan yang sekarang tinggal ada cuma dia doang. Clapton doang. Ginger Baker meninggal 2000 berapa ya? Kayaknya baru-baru sekarang. Tapi udah gitu kan hubungannya nggak bagus kalau nggak salah mereka. Ya maksudnya ya
ya Clapton siapa sih yang istilahnya hanya orang-orang tertentu yang bisa tahan sama dia kan kalau nggak salah. Yan, gue mau nanya sama lo itu ini mengenai pas konser Hunter ya. Ya. Gitu. Lo tuh ngatur schedule lo tuh gimana sih? Lo ngatur schedule, lo pesen tiket, itu butuh waktu sampai di hari H-nya lo nonton itu butuh waktu berapa lama sih? Dan lo kalau nonton konser itu kalau di luar berarti supaya ekonomis kan lo di satu negara lo ke negara-negara itu kan, maksudnya entah let's say London, terus ke Belanda, terus ke Prancis, terus ke ini. Nah itu lo ngaturnya tuh gimana sih? Gue pengen tahu. Jul ya? Singkat aja gimana? Saya anaknya scheduling banget emang. Ya, oke. Jadi emang schedule adalah hidup saya lah. Nah enaknya konser itu kan tiketnya dijual biasanya paling dekat itu 6 bulan sebelumnya, atau setahun sebelumnya. Jadi hidup saya 1 tahun tuh udah terprepare ya, tersiap Mas. Gitu. Jadi konser yang buat summer dijualnya di winter biasanya. Kalau yang buat winter dijualnya di spring, ya pokoknya gitu. Jadi rata-rata 6 bulan sebelumnya. Jadi kita udah tahu kalau misalnya kita mau nonton yang spring, berarti belinya kan udah dari sananya, dari lama. Jadi saya tuh biasanya dapat jadwal gini. Jadwal buat setahun itu selesai di bulan Februari atau Januari. Jadi karena semua udah selesai kan. Dan kebanyakan kalau di Eropa kan summer festival. Kecuali memang yang konsernya sempalan kayak Clapton di LA kan di September, terus spring season di Tokyo kan di April. Tapi kebalikan kalau misalnya di Southern Hemisphere kan, di Australia itu kebalikannya kan. Jadi summernya kan dia di Januari. Nah jadi untuk kalau misalnya mau nontonnya di Eropa, istilahnya Amerika, UK sama Eropa dan Australia, hidup saya tuh udah terprogram setahun sebelumnya. Biasanya kemana dulu? Jadi biasanya gini, jalurnya kemana dulu? Biasanya Australia itu terakhir biasanya dia ngasih, karena Australia kan Januari, dia biasanya dijualnya di bulan-bulan Mei. Nah sedangkan yang ini kan mulainya di Mei kan, Mei Jun. Summer di UK itu kan mulainya di Jun, pertengahan Juni biasanya. Jadi ini tiketnya udah dijual kan udah dari winter awal, dari November, dari September sebelumnya lah. Jadi itu udah dapat. Nah biasanya di bulan Februari itu saya udah punya list buat 1 tahun sampai ke Februari selanjutnya kalau misalnya di situ ada Australia. Jadi di bulan kontrak kerja saya tuh berhenti di Desember biasanya. Jadi Januari itu kerjaan tuh awal baru lagi lah istilahnya, riset semuanya kan, cuti segala macam, berarti di Januari. Nah Januari itu biasanya saya bukan izin karena udah list kan, udah dapat 1 tahun. Saya minta izin ke Bapak Bos di kantor. Pak, ini jadwal saya 1 tahun. Jadi saya bikin tabel mau kemana-kemananya, dibilang apa gitu, berapa lama perginya, jadi dan total berapa. Untuk contoh yang paling kemarin lah yang tahun 2022, tapi ya mungkin yang sekarang lah 2022 itu yang paling panjang sebenarnya. 2022 itu kalau di total away from the office itu saya buat nonton konser tahun kemarin itu 75 hari. Yang tidak terputusnya 55 hari. Jadi dari bulan Juni sampai bulan Juli akhir. Dari Mei akhir, karena ada Jeff Beck kan, jadi yang tadinya dari Juni tapi akhirnya ditarik lagi 1 minggu sebelumnya. Jadi 2022 itu 55 hari full di Eropa, Inggris Raya, terus Skandinavia, Eropa dan Skandinavia, kemudian ke Amerika. Jadi itu 55 hari udah dapat izin. Itu lo pesen tiket di satu online atau apa? Ada yang langsung sekaligus lo bisa pesen untuk beberapa. Jadi gini, jadi kan udah tahu kan tanggalan. Jadi kan bisa dibikin klaster atau enggak. Jadi kalau misalnya bisa dibikin klaster, ya
minimalnya gini. Punya tiket, pertama kan pasti punya tiket konser dulu. Itu yang selalu saya istilahnya stage-nya ya. Punya tiket konser dulu. Yang kedua, kalau butuh visa, apply visa. Karena kan ada beberapa visa yang perlu, yang harus menyertakan flight ticket, atau ada yang enggak kan. Nah, kalau misalnya yang enggak mah gampang. Nanti aja pas mau deket-deket kan gitu. Pas mau deket-deket pergi. Atau kalau misalnya memang udah tahu perginya mau kapan kan bisa, kalau ada promo kan langsung bisa gitu kan. Nah, biasanya saya ngambilnya gini. Kalau misalnya itu beberapa lokasi, tidak pulang dan pergi di tempat yang sama, jadi pakai looping. Misalnya udah ketahuan jadwalnya nih, kayak tahun kemarin tuh kan masuk London, terus ke Hamburg, terus Skandinavia, masuk lagi London, langsung masuk New York, pulang dari New York. Jadi pesen tiketnya dilihat tuh, kalau misalnya multi city Jakarta London, London New York, New York Jakarta, itu berapa? Atau misalnya diketeng, karena Jakarta London, London New York, New York Jakarta berapa? Jadi ya berpikir ekonomis lah gitu. Kalau multi city saya cobain dulu kan. Sekarang gampang sih, teknologi kan enak ya. Ada either itu masuk ke yang third party itu apa ya? Kayak nggak bisa sebut nama, asal nggak sebut merek lah. Yang travelan kayak gitu kan. Kita bisa sekalian bisa sendiri pesen di situ. Ya, gitu. Atau langsung ke airline-nya. Dilihat lagi, karena kan kadang bisa lebih murah di airline-nya, di website airline-nya, atau malah kalau ada promo atau udah member kan. Kalau misalnya udah member kita punya banyak potongan kan gitu. Nah, dilihat kayak gitu. Yang contoh, balik lagi kayak contoh tahun kemarin deh, tahun 2022 itu kan kayak gitu. Nah, saya coba lihat nih, kalau yang multi city Jakarta London, London New York, New York Jakarta berapa, itu dapat di sekitaran 60 juta. Tapi akhirnya saya break, karena saya ingat, oh iya, Jakarta London, London New York, terus New York Jakarta, karena kan pulangnya kayak gitu kan. Jadi nggak perlu balik lagi ke New York nih gitu. Nggak perlu balik lagi ke London. Akhirnya jadi Jakarta, bukan nggak perlu balik lagi, bisa balik lagi ke London sih sebenarnya. Jadi yang leg yang London New York itu kan karena dia ada di tengah, jadi saya ngambilnya leg London sama New York. Itu punya tiket return, jadi balik lagi ke London, dari London baru jadi yang returnnya Jakarta London. Itu bisa nge-cut sampai 20 juta. Jadi mesti ya istilahnya mesti bukan pinter ya explore gitu loh. Ya kalau misalnya money is not an object, ya udahlah gitu. Terus balik lagi. Dengan itu semua, itu tiket buat konsernya tuh udah ditayang. Udah, makan tiket konser udah ada tahun sebelumnya istilahnya. Kan jadi pokoknya pergi itu kalau udah punya tiket konser, kecuali kalau kita mau gambling. Ada beberapa festival yang saya, bukan festival ya, ada beberapa tahun ini, kita ngambil contoh tahun kemarin yang paling gampang ya. Jadi tahun kemarin itu di London itu ada tiap tahun yang namanya British Summertime. Itu di Hyde Park. Itu festival bukan satu-satunya festival yang saya paling suka. Karena dia di tengah kota. Biasanya kalau Hyde Park ya. Di Hyde Park ya, di tengah kota. Di London. Kalau misalnya kan festival di UK itu jauh tempatnya. Kalau ya kayak yang kota-kota tuh Isle of Wight. Isle of Wight itu di kota tapi di pulau kan jadi. Nah, jadi Isle of Wight itu kayak pembuka summer festival. Nah, yang lain-lainnya kan di perkebunan, bukan perkebunan, apa sih namanya? Farm itu tuh. Kayak Glasgow itu kan di farm entah berantah tuh, punyanya Mike Ivis itu kan. Mau kesananya aja susah. Knapworth gitu juga ya? Knapworth apa di? Iya, Knapworth juga. Itu semua di luar kota. Glasgow. Jadi saya kalau kalian nggak kaya, bisa punya helikopter transit gitu. Ya harus pakai kereta gitu. Walaupun memang sebenarnya enak ya, di sana kan public transport asik banget kan. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Cuman ya saya nggak terlalu suka Glasgow karena dia gede banget. Misalnya karena saya pergi sendiri. Jadi ya bear in mind ya, maksud saya tuh pergi sendiri. Kalau ada teman ya kadang enggak, tapi kebanyakan saya pergi sendiri. Dan saya perempuan lah istilahnya kayak gitu. Ya common sense lah. Safety first ya gitu. Jadi Glasgow itu gede banget. Istilahnya 200.000 orang numplek. Kalau lu sendirian, nggak ada yang jaga barang karena kan nginep campsite kan. Kecuali kalau lu orang kaya atau lu atau lu artis gitu kan yang mau manggung ya, karena kan dia ada helikopter transfer kan. Ya gitu. Terus ya itu kan tiket
Karena tiket konser mah udah itu mah udah pertama. Kecuali untuk yang festival-festival yang kayak British Summertime tahun lalu itu, saya British Summertime itu punya, kan British Summertime itu dia 3 weekend, 3 minggu. Jadi di minggu ketiga atau keempat Juni menuju ke minggu kedua Juli. Jadi gini, scheduling konser di Inggris lah. Karena saya kebanyakan di Inggris ya, di UK. Dibuka sama Isle of Wight, maju ke bawah, naik ke atas. Itu pertengahan akhir Juni itu di London. Jadi gini, minggu pertama Juli di London itu padat banget. Karena ada apa? Satu, final Wimbledon, Pride London, Glasgow, British Summertime, dan kalau misalnya ada special show di Wembley. Jadi 2019 ini nonton The Who. Itu waktunya sama dengan final Wimbledon, minggu terakhir Glasgow yang ada Paul McCartney. Paul McCartney kemana apa 2009 ya? British Summertime, kemudian ada Who. Jadi pas hari itu tanggal 6 Juli apa ya? Kalau nggak salah dia 6 Juli. Paddington udah kayak pasar. Glasgow saya register dari 2011. Pada saat sudah merasa punya uang bisa ke London ya, maksudnya bisa ke Inggris. Register, itu harus register. Nggak bisa istilahnya beli tiket sendiri, misalnya dibuka sale day, terus lu itu nggak, karena invitation. Glasgow itu invitation, Wimbledon juga invitation, jadi harus register dulu. Register buat ikut beli tiket. Nanti tuh akan ada pengumuman, oh ya lu eligible buat ikutan beli tiket. Ya Inggris lah ya, namanya juga mereka sok-sokan gitu kan, sok-sokan aristokrat, apalagi Wimbledon. Jadi gitu. Jadi tiket konser udah pasti harus, kecuali untuk tiket-tiket yang istilahnya konser, festival-festival yang kita bisa gosok. Salah satunya si British Summertime. British Summertime itu dia di Hyde Park. Hyde Park itu kan taman paling gede lah di Inggris, asik banget. Nah, tahun lalu saya punya beberapa tiket. Jadi kan dia ke 3 minggu kan. Minggu pertamanya itu, aduh lupa lagi, saking sok banget. Nah, pokoknya ada Eagle. Ada Eagle. Oh, ada Eagle. Jadi ada Eagle, ada Johnny Marr, ada Robert Plant. Jadi 2022 itu kayak yaudah yang nggak bisa kemarin, ayo kita manggung sekarang. Nah, jadi minggu pertamanya apa gitu. Terus ada Pearl Jam-nya. Nah, itu pokoknya semua itu yang jadi 3 minggu tuh saya ada di London buat nonton British Summertime. Jadi karena setiap weekend kan. Nah, Adele itu di minggu kedua kalau nggak salah. Di minggu kedua dia hari Jumat Sabtu apa Sabtu Minggu gitu, pokoknya 2 hari. Itu pada saat diumumkan awal benar biasa itu biasanya 2 minggu, tapi pada yang kemarin itu jadi 3 minggu. Yang tiap weekend ya? Iya, tiap weekend. Nah, tahun lalu tuh jadi 3 minggu, tahun ini juga 3 minggu. Tahun ini tuh minggu ketiganya kakek-kakek semua. Bruce Springsteen, Billy Joel kayak gitu, dan itu ya udah ya nanti bakalan ketemu tahun ini. Jadi Adele habis dalam waktu 15 menit dan tidak ada sale day 1, sale day 2. Kalau misalnya udah habis biasa tuh ngeluarin lagi karena kan dia lihat capacity kan. Nah, Pearl Jam, Rolling Stone dan yang lain-lain ada tuh pengumuman. Oke, sale day kedua masih ada tiketnya. Sale day ketiga masih ada tiketnya. Adele itu dari sale pertama sampai hari terakhir, misalnya hari dia manggung, paginya dia manggung, nggak ada pengumuman sale tiket tambahan. Makanya banyak calo. Nah, terus ada juga ya? Banyak banget, banyak banget okay. calonya. Dan itu orang tuh berani banget itu sampai ya pas Adele tuh harganya udah nggak jelas banget. Bukan nggak jelas, outrageous sih bisa dibilang. Tapi ya mungkin karena ada pengumuman itu kan dia nggak akan tour buat album yang barunya. Jadi istilahnya 2 hari 2 malam di London itu adalah hanya itu yang bisa lu lihat Adele. Sebelum akhirnya dia ngumumin residensi di Vegas kan. Kayak itu. Akhirnya mungkin gara-gara oh ya ini ternyata masih bisa duitin ya gitu. Gitulah. Nah, jadi pada saya punya yang lainnya di 3 minggu itu, tapi karena Adele kan nggak punya. Untungnya ya udah ada di London lah. Akhirnya gini sama teman tuh
kebetulan ada teman juga. Nah kalau teman mah dia beneran gambling, maksudnya ya gue mau ke London aja udah. Dia jadi summer itu dia ngikutin saya di dia 2 minggu di London dan beneran niatnya pengen nonton Adele. Tapi gue bilangnya gini, ya gue nggak janji kita bisa nonton Adele karena ya lu tau lah. Tapi gue tahu British Summertime itu selalu rilis pagi ada day tiket istilahnya, karena dia kan pakai sistem kan ketahuan tiket keluar berapa, yang masuk berapa kan, karena scan gitu. Nah biasanya mereka buka itu box office jam 10 jam 11 pagi-pagi. Sisa-sisa kan suka ada, jadi memang harus ada yang dijual harinya. Nah itu tuh bukan tidak semua orang tahu, mungkin ada yang tahu ya, tapi males bangun pagi. Summer bangun pagi kan kesannya gimana kan, jam 10 gitu kan. Nah ya namanya orang Indonesia ya, kita makan rajin bangun pagi. Akhirnya si teman saya datang ke London, terus dengan ya udah kita kalau dapat ya rezeki, kalau nggak dapat ya kita piknik aja di Hyde Park, karena kan Hyde Park gede dan British Summertime itu soundnya bagus banget. Oh iya. Keren ya. Keren banget. Jadi walaupun lu di luar dan udah ada barrier segala macam kayak gitu, masih bisa kedengeran kok. Celine 2019 Celine Dion soundcheck, saya jalan kaki mau ke Bristol lah istilahnya. Kedengeran. Bagus, masih bagus itu di luar. Nah, saya akhirnya mikir ya karena belum nggak punya tiket, ya udahlah. Kita kayak gitu aja. Tapi minimalnya kita udah di London. Di kita minimalnya nggak lihat orangnya, kita dengar suaranya deh gitu. Jadi akhirnya dengan itu pede lah, bukan pede. Kalau saya sih karena udah ada di London kan, tapi si teman saya kan ya udah nggak apa-apa lah, gue datang aja gitu, kayak gitu. Nah itu bisa datanglah day tiket dan dapat. Oke. Sip. Nah satu lagi ya, boleh ya pertanyaan. Lo udah pesen tiket gitu. Ada nggak? Pernah nggak ngalamin bahwa pada mau dekat hari H si artisnya tiba-tiba cancel? Oh, banyak. Refund nggak? Refund. Jadi gini, bukan selain daripada artisnya, saya juga pernah meng-cancel tour saya. Saya bilangnya tour ya. 2016 saya tuh punya tour. Harusnya kamu bikin juga edisi tour. Oh gitu. ada, kalau saya ada. 2017 saya punya kaos bikin sendiri. Jadi YSK Wild Wild West 2017, karena itu yang wah banyak banget. Ceritain dulu. Yang gini, yang pertama saya meng-cancel. Jadi gini, saya tuh kalau beli tiket konser suka nggak lihat tanggalan. Jadi beli aja. Ayo 2016 Sting, Peter Gabriel bikin tour. Berdua mereka. Mulainya di Montreal. Tanggal berapa gitu saya lupa, Oktoberan atau apa gitu. Dari situ, dari Montreal itu Dave Matthews Band ulang tahun 25 tahun di Alpine Valley. Itu salah satu venue yang saya pengen, karena itu menurut saya itu historical. Jadi dari sini terus udah gitu, Red Hot Chili Pepper tour juga di Moskow. Saya kan belum pernah ke Moskow. Dari Amerika ke Moskow, tinggal satu flight doang. Dari situ 2016 Neil Young juga bikin tour. David Gilmour punya album baru, tour juga, salah satunya Pompeii. Pompeii udah nggak bisa karena Pompeii itu invitation, karena dia cuma dapat jatah 600 orang. Oh gitu ya. Ya. Oh iya. Karena kan Pompeii historical banget, nggak bisa. Yunani ya deh? Ya, Pompeii Itali. Oh Itali, oke sorry. Itali deh, kalau nggak tahu. Akropolis yang Yunani. Yunani Akropolis itu kan Yani. Pompeii itu kan yang gunung meletus itu. Iya. Nah Pompeii itu kan Pink Floyd bikin Echo. Iya. Di situ kan David Gilmour masih muda. Betul. Nah jadi di salah satunya dia ada Pompeii, tapi kan nggak bisa Pompeii. Saya dapat David Gilmour yang di Brussels. Oh. Dia Tahun 2016. Oke. Buat albumnya tuh apa? Saya tuh ya nggak bagus nginget judul lagu sama tanggalan lah pokoknya kayak gitu. Jadi jangan tanya lagu ini judulnya apa. Tapi kalau dengar melodinya langsung bisa nyanyi lah istilahnya. Bukan nyanyi, humming. Nah, terus dapat itu jadi Peter Gabriel Sting 2016. Jadi 2016 itu saya bilangnya ya turnya itulah summer tournya 2016 itu, karena rata-rata summer kan orang tour juga. Jadi Peter Gabriel Sting Montreal masuk 25 tahunnya Dave Matthews Band di Alpine Valley.
masuk ke Red Hot Chili Pepper. Red Hot Chili Pepper kalau nggak salah 2000 itu tuh masih apa yang baru ya, Josh Klinghoffer atau apa nggak tahu. Pokoknya dia album baru Getaway atau apa lupa deh. Nggak Getaway itu. Frisiante masuk lagi. Iya tuh nggak sempet nonton bete deh. Jadi saya dapatnya gitarisnya Red Hot Chili Pepper tuh si Josh Klinghoffer, anak kecil itu lucu banget. Nah jadi Moskow, terus dari Moskow turun ke Amsterdam buat Neil Young. Red Hot Chili Pepper Moskow turun Berlin Neil Young. Ini jadi itu ada satu juga venue yang oke tuh di Berlin. Dia kayak Greek Theater di Hollywood atau Hollywood Bowl. Itu si tempatnya Tom Petty. Itu outdoor. Berlin turun dari Moskow, Red Hot Chili Pepper turun Berlin buat Neil Young, turun Brussels buat Peter Gabriel, terakhirnya di Amsterdam Neil Young lagi. 2016 mulainya dari Montreal, terakhirnya di Amsterdam. Jadi itu tiket konsernya udah dapet semua. Ya pernah meng-cancel istilahnya tour yang ya rencana saya pernah. Saya sendiri gara-gara ada ya schedule konflik lah sama Lebaran. Jadi di-cancel semua. Tapi semua tiket konser yang udah saya beli itu bukan kebetulan, usahakan beli tiket itu di official. Jadi pada saat mau nge-refund istilah kalau itu kan kita nggak nge-refund ya, karena kita yang memutuskan untuk meng-cancel. Bisa dijual lagi di resell. Ya, namanya resell. Kalau kita yang menjual namanya resell. Harganya bisa harga sama, atau misalnya kita pengen cepet diturunin. Ya itu kembali lagi ekonomi lah ya. Atau misalnya kalau di cancel sama show-nya misalnya batal, orangnya sakit. Ya karena saya kan nontonnya yang tua-tua, kebanyakan kasusnya gitulah. Sakit atau nggak meninggal gitu ya. Ada yang meninggal. Sedih banget terus. Yang kalau mereka yang cancel udah pasti refund. Mereka itu udah pasti refund dan sangat cepat. Kembali lagi beli di official. Tapi kalaupun misalnya kita beli di yang non official ya, itu juga usahakan cari yang non official tapi yang sudah recognize. Adalah kalau misalnya googling biasanya dia paling atas atau sering ya rajin baca lah. Nomor satu nomor satu gitu keluarnya. Dan itu udah beken banget sih di kalangan orang-orang yang suka nonton konser. Kalau mereka nggak dapet tiket war, ya beli di situ. Itu bagus pelayanan refundnya atau resellnya juga kalau kita mau resell. Jadi pertama belilah tiket di officialnya untuk memudahkan proses refund kalau misalnya mereka cancel atau proses resell kalau kita pengen meng-cancel diri kita sendiri. Dan itu cepat. Pasti cepat ya, daripada yang non-official ya. Non-official bisa sampai hilang, itu mah bisa hilang aja. Di Indonesia seringnya tapi itu. Oke. Sekarang istilahnya yang nggak cancel nih ya. Lu berhasil masuk ke dalam konser, ya. Atau festival. Nih, banyak memorabilia. Memorabilia. Sampah. Gua ini sih bukan sampah, ini benar-benar sesuatu Mami yang. saya bilangnya sampah dulu. Ini caranya gimana? Lu mau mengoleksi memorabilia ini misalkan lu nonton satu konser atau satu festival. Ya pasti yang akan dituju untuk dibeli yang wajib ya, yang wajib. Yang wajib itu kaos. Karena apa? Kaos bisa dipakai buat sombong. Dipakai terus kan buat nyombong show kan. Off. Show off. Apalagi kalau bandnya nggak dikenal. Bukan nggak dikenal, dikenal sama orang tertentu gitu kan, segmented. Kedua, program book. Oke. Contohnya saya lihat ini ya. Ini Eric Clapton ya. Eric Clapton program book. Program book itu kayak apa ya? Ya catatan lah istilahnya pengingat. Jadi kalau di kaset kan suka ada tuh yang isinya apa aja judul lagunya gitu. Nah kalau ini tuh jadi siapa aja musisi yang terlibat. Oke. Di konser itu ya? Ya di konser itu. Jadi kayak gini. Pertama jadwal konser, jadwal turnya. Karena ini di Albert, ini dia rangkaian 2019, jadi semua di sini. Ini tunggu, ini Eric Clapton yang konser di mana nih? Ini konser apa festival? Konser ya? Ini konser Eric Clapton jarang festival kecuali festival yang ini yang konser di sini terpampang ya? Ya ini nih Albert ini Hall. Kelihatan ya? Ya itu yang di Albert Hall. Ini ada tulisannya Albert Hall. Dia cuman belakangnya deh. Dia ada tanggalnya, jadi itu tanggal dia di Albert Hall kan. Dia tanggal 16 sama 15 apa tanggal? 13, 15, 16, 13, 15, 16. Itu tour T-setnya. Dia
berarti venue T-shirt. Bisa dibilang venue T-shirt lah. Dia nggak punya tour T-shirt, jadi dia nggak punya tuh yang Oke. kalau nggak punya atau nggak beli saya. Jadi saya gitu gini. Pertama T-shirt, tapi T-shirt itu milih. Jadi ada tour T-shirt, ada day T-shirt, ada venue T-shirt lah. Ya cari yang paling rare, istilahnya yang nggak ada di mana-mana. Ya, limited ya. Yang limited lah istilahnya. Yang pertama dicari day T-shirt. Day T-shirt itu jadi kalau dia misalnya ada 7 hari, 7 tanggal, per tanggal itu beda. Per tanggal Ada 13, 15, 16 hari. Nah, tapi kan itu semuanya. Itu semuanya sama. Semuanya sama. Eric Clapton pernah di Eric Clapton pernah di Budokan. Untung nemu bagi banyak yang begini. Iya nih, sampahnya banyak. Lihat tuh. Nah, ini Eric Clapton pernah di Budokan. dibagi ke sini. Nih Tapi contohnya Eric sampah yang nggak Clapton. bisa reuse. Nah, kayak gini Eric Clapton di Budokan tahun 2016 dia ada 5. Oke. Nah, ini saya datang saya datang 2 hari, tanggal 13 sama 15 apa 16 juga lupa. Tapi saya beli tanggal 13. Oh, nanti soalnya pasti ngantri banget kalau merchandise. Nah, jadi di sini indikasinya warnanya biru, di sini biru. Nah, itu tiap hari tuh ganti nih warnanya, beda-beda. Oh, gitu ya. Setiap ganti tanggal ya beda setiap ya. ganti tanggal beda. Nah, ininya beda nih. Ininya juga tulisan Eric Clapton Iya, juga. nah kayak gini, tapi saya cuma bawa satu. Oke, Ada lah pokoknya nggak kayak. apa-apa. Jadi itu namanya day t-shirt. Saya biasanya cari Day yang day t-shirt. t-shirt. Jadi day istilahnya kaos hari Harian. itu. Ya. Ada juga kaos di mana dia main venue t-shirt lah bilangnya. Venue t-shirt contohnya itu Tom Petty. Tom Oke. Petty. Tom Petty atau kayaknya Tom Petty deh. Enggak kalau venue t-shirt Iya. itu maksudnya gimana? Venue t-shirt itu tempat konsernya. Oke. Jadi kan ini dia tour nih, misalnya tour 2019 nih. Tom Petty itu dia tour 2019. Terus dia tour di LA, Hollywood Bowl ini LA nih. Nah, September 21, 22, 25. Saya nonton di 25 yang hari terakhir. Right. Nah, Tapi Hollywood nanti Bowl di tempat lain beda lagi iya, ya. di tempat lain. Nah, sama kayak gini nih, sama ini nih. Ini venue t-shirt. Ini Madison Square Garden dia bikin sendiri. Pada saat YouTube main di situ 8 hari, dia bikin venue t-shirt si Madison Square Garden bikin sendiri. Misalnya kalau gini deh, kalau kita misalnya di sini Gigi manggung di Istora misalnya. Ya. Ada 8 hari. Nah, si Gigi ngeluarin nih harian t-shirt harian gitu ya. Terus Istoranya juga ngeluarin kaos Istora tapi buat Gigi. Nah, itu namanya venue t-shirt sama day t-shirt. Ada juga misalnya Gigi itu tour 30 kota. Dia bikin tuh kaos yang isinya 30 kota. Nah, Edition itu, tour. Ya, itu edisi Edisi tour. tour. Ada edisi harian, edisi tempat istilahnya. Ini sama itu venue. Terus ini juga kalau ini venue t-shirt bisa dibilangnya yang tour t-shirt itu. Ada mungkin di sini lah salah satunya. Nah, ini nih, ini tour t-shirt Oke. sorry. Nah, Ini juga tour t-shirt ini ya. nah iya Ya, benar, nih contohnya Nyukis on the Block ini maaf ada. ya, saya kan ABG 90-an. Ya. Nah, ini tour t-shirt. Jadi Nah. semua tempat dia tour ditulis. Ini juga ini kebetulan ini kalau ini pas ulang tahun 40 tahunnya Ras, setelah itu pensiun dan Neil Peartnya meninggal. warnanya bagus ya. Ini nah kan dia semuanya ditulis nih. Nah, kebetulan ini pas di MGM dia nggak bikin venue t-shirt. Nah, ini Wembley tuh. Ini kalau Wembley venue t-shirt karena dia cuma 1 hari tuh. Right. Dah. Oke, jadi Jadi pertama gitu, yang dicari day t-shirt karena itu cuma 1 hari itu dijualnya cuma hari itu aja, besoknya nggak akan ada. Oke. Kalau venue t-shirt selama dia masih di situ manggung masih ada. Masih ada. Tour t-shirt selama dia tour masih ada, istilahnya kalau lu nggak datang di yang ini bisa beli di websitenya kadangan walaupun kita nggak datang Oke, bisa. oke, iya. Jadi ya saya pertama cari yang rare-nya itu ya, yang paling rare yaitu day t-shirt atau juga special t-shirt kayak ini, kayak James. James itu dia waktu tour kemarin 2022 itu dia nama venue-nya Heritage Life di London di Hampstead. Nah, dia bikin bisa personalize. Jadi kita mau naruh apa aja di sini. Wow. Jadi ini tuh kosong. Kalau di websitenya ini kosong dan kita bisa naruh sendiri. Misalnya kita pengen kita nontonnya misalnya kita nonton di Sheffield misalnya. Kita tulis aja misalnya pengen punya kayak
jadi day t-shirt atau tour t-shirt kita, venue t-shirt kita sendiri, kita bikin. Nah, saya kebetulan datangnya di Heritage, dia nama show-nya Heritage Live itu banyakan. Ada James, ada ini ABG 90-an lah. Jadi sebenarnya ini lu dapat bisa setelah nonton itu ya? Ini bisa ya, kan? Setelah bisa. nonton, karena lu kan nanti ke website lu masuk, untuk tadi bikinan seperti itu kan. Betul. Sebenarnya nama lu aja juga bisa masuk di situ ya? Bisa. Makanya kenapa buat mengingat sih, buat ngingetin, ya akhirnya bikin ya pas nontonnya di Heritage Live terus kasih hashtag ya biasalah biar itu udah day t-shirt ya, istilahnya kalau t-shirt berarti ngambil yang paling rare itu day t-shirt. Terus program book di Indonesia kayaknya kalau konser kan jarang ya program book. Ini kayak ya ini istilahnya panduan kan ya. Tapi kalau di Indonesia kalau misalnya kita nonton teater biasanya ada sih. Ada ya. Sebetulnya kan kayak gini kadang-kadang bukan cuman jadi kadang-kadang jadi fotonya gini, iya, banyak fotonya ya betul, sama siapa yang main. Jadi kayak gini kan musisinya siapa nih, bandnya tuh pada tour ini bandnya siapa aja nih, kayak gini kan Eric Clapton dibantu sama siapa aja gitu kan. Ini terus ya sedikit sejarah. Sebenarnya ya saya nonton Eric Clapton dari 2011. Isi yang sama aja. Kesininya mah sama isinya tuh ya gitulah sama juga yang lain-lain juga sama. Biasanya cuy sebenarnya yang dicarinya itu kayak Elton John, itu ada ini ya YouTube nih, YouTube sama itu apa? Oke, tapi dari semua dari semua program book ini yang lu koleksi, ini kalau kita nonton konser, biasanya kan kita pengen tahu lagu-lagunya itu yang dibawakan tuh apa aja. Itu kan sesuatu yang monumental buat kita ya. Betul. Nah, itu ada yang dibilang orang setlistnya apa aja sih waktu pas konser itu. Nah, itu kan pasti ada pertanyaan dari orang. Kayak lu misalkan nonton satu tour atau satu konser ya, itu kan pasti lu tahu, lu pasti ngejar setlistnya waktu itu gue inget apa. Nah, ini contohnya nih, gue lihat nih. Nih Yanti ini sampai mengoleksi setlist satu konser tertentu. Ini kalau nggak salah nih punyanya si Eric Clapton ya. Itu punyanya Eric Clapton di London nih. Dia ada tulisannya nih. Iya, langsung ada tulisan di sini ya. Ini genuine ya? Ya, ini minta. Ya, minta kan gimana caranya? Kata orang sana tuh didn't ask, didn't get kan ya gitu. Jadi lu kalau pengen ya lu minta. Nah, orang tuh jadi gini. Ya bukan hardcore fan, hardcore fan sih, tapi maksudnya saya ini pelupa. Iya. Tapi saya pengen tahu gitu kan, buat kembali lagi buat nyombong kan. Wah, nonton ini. Nah, tapi sebenarnya ada namanya Setlist FM, bisa dilihat lah websitenya. Itu dia ada orang-orang yang sangat rajin menuliskannya. Jadi cuma tinggal I've been there gitu, itu ada. Jadi nah ini tuh biasanya setlist ini adanya di FOH, front of house. Jadi yang sound system tempat sound lah, sama di depan si penyanyi yang di setengah panggung itu kan buat panduannya. Nah, saya biasanya kalau ini biasanya dapat kalau misalnya nontonnya di floor, apa itu namanya? Festival lah kalau di sini bilangnya. Nah, biasanya kalau dapat, dan saya tuh ingat umur lah. Sekarang udah jarang nonton di depan. Di istilahnya pegang railing depan tuh udah jarang. Sekarang udah mulai railing belakang. Dan lebih dekat ke FOH. Jadi biasanya awal-awal sebelum main itu ke belakang dulu kayak ngenalin diri. Kayak ya ada beberapa yang karena udah sering ketemu banget ya. Kayak Eric Clapton, YouTube itu udah sering ketemu, jadi udah kadangan ada yang kenal, masih inget gitu. Atau karena saya selalu pakai ini. Saya selalu pakai kaos Indonesia. Kalau nonton konser di luar negeri, saya selalu pakai kaos Indonesia. Ini kreasi kamu sendiri? Enggak, ini punyanya KDRI, Kementerian Desain Republik Indonesia, Wadid yang dulu desainnya, yang bikin video klipnya Padi. Oh, gitu ya. Sekarang udah nggak ada sayangnya. Ini juga umurnya berarti udah 10 tahunan nih kaos ini. Jadi pokoknya kalau nonton konser di luar negeri, saya nggak pernah nonton pakai kaos band. Ya. Itu kayak menurut saya itu big no lah. Lu nonton konser band terus pakai kaos bandnya gitu. Kecuali nonton Rolling Stone. Oke. Atau lu nonton YouTube. Karena apa? Kalau Rolling Stone, lu bakalan ketahuan lu fans zaman apa. Kalau band lama kayak Who, ini saya nggak mau pakai Who. Kalau nonton band Who lagi, karena punya saya masih baru 2019. Oke. Rolling Stone juga
masih baru lah istilahnya. Pokoknya saya ngerasa kalau nonton band yang mereka lahir di 60-an, terus saya nonton di 2000-an kayak gitu, saya nggak mau pakai t-shirtnya lah istilahnya. Iya. Jadi kalau buat band-band lama, semakin lama kaos lu itu kayak waktu James ini ada mbak-mbak sana, dia pakai kaos tahun 92 tapi masih bagus. Itu kayak dia beneran preserve banget itu. Jadi ya itulah salah satu, maksudnya ya ini mah cuman buat baju tidur aja gitu kan. Itu terus kalau setlist gitu. Jadi satu ini karena saya selalu memakai kaos Indonesia, ada cerita tentang ras ini yang akhirnya saya bisa dapat kalau ini kan kaos beli, saya bisa dapat pick gitarnya Alec Lifeson. Ada. Nah, coba sama sama pick gitarnya Gedili, tapi yang picknya Gedili udah Gedili basisnya ya. Iya. Sama di Baptis. Oh, di Baptis. Karena ternyata jadi gara-gara pakai t-shirt Indonesia, mereka tahu saya datang dari Indonesia. Jadi saya pergi ras itu tahun 2015, modalnya itu cuman tiket paling belakang karena saya telat taunya karena ya pekerjaan lah. Jadi baru bisa cek email, tahu-tahu udah public sale keempat, udah yang terakhir. Jadinya dapatnya ya paling belakang banget. Jadi misalnya kayak gini nih, terus dapat kan akhirnya dapat itu karena pakai Indonesia, dikasih tahu ada namanya house ticket. Nah, house ticket. Jadi saya bisa yang dari asalnya dari belakang banget, akhirnya saya bisa di depan. Di yang kedua. Pada saat ini kan yang saya dapat di Vegas itu dia show ketiga. Sebelum terakhir, dan isu tentang ras bakalan pensiun itu sudah sangat santer. Sampai yang di depan ada yang pakai beli di calo tiket lah istilahnya, calo tiket official. Aneh gue ya, calo tiket official. Harganya udah $6.000. Nah, gara-gara saya pakai Indonesia, terus ada orang yang nanya, "Hah, kamu beneran?" Dan kita kan orang Asia ya, kelihatannya kayak anak kecil kan. "Hah, anak kecil mainnya jauh banget gitu ke Vegas." Iya, karena kan mereka nggak ke Indonesia. Akhirnya dia nanya, "Kamu masih punya uang nggak?" Ya saya bilang, "Oh ya, udah deh kalau gitu have fun ya, as fun as I can be from the nosebleed." Karena kan di belakang banget, dia bilang, "Hah, coba ini dilihat jam." "Oke deh, kamu masih punya uang nggak? Minimal ya sekitaran $200." Saya pikir kan calo ya. Terus, "Oh masih ada sih." Ya udah sekarang balik lagi ke box office, tanya, saya bilang tuh, ya nggak bisa, orang barusan sold out kok semua, saya barusan kesana karena nuker tiket kan. Dia bilang nggak ada tiket sama sekali, udah habis. Kamu kesananya kapan? Ya sekitar 15 menit atau 20 menit yang lalu lah, setengah jam yang lalu. Terus dia langsung lihat jam, nggak, sekarang balik lagi ke sana, 2 jam sebelum show, biasanya ada yang namanya house ticket. Oh iya. Gitu kan, jadi sisaan panggung kan kayak gitu. Ngerti. Akhirnya saya balik ke sana. Terus dia bilang, balik lagi ke box office, tanya, masih ada house ticket atau enggak. Di row pertama itu, om-om semua lah, pokoknya yang, ini gerombolan yang nonton ras udah di atas 60 kali gitu. Nah, datanglah saya kan. Pas ditanya, "Oh, kamu nonton udah berapa kali? Baru pertama." Hah? Ya karena saya dari Indonesia, itu mereka tidak pernah ke Indonesia kan. Dan anak kecil mainnya jauh banget gitu kan. Akhirnya, ya udah, mereka pas pertama, mereka tahu saya baru pertama kali nonton, itu kayak digilir. Pokoknya kamu harus di depan. Pas mulai, di depan itu digilir, beneran harus ngerasain di depan sampai di videoin. Pokoknya kayak yang heboh mereka, saya mah biasa aja gitu. Karena ya pengennya juga nikmatin ya, tapi ya udahlah namanya juga ngikutin. Ya udah ini di videoin segala macam, dimintain ini. Nah, sambil nunggu itu kan ngobrol nih sama sebelah-sebelahnya, makanya tahu dari Indonesia. Ternyata di belakang saya itu ada bapak-bapak, om-om. Dia nanya, "Kamu beneran dari Indonesia?" "Iya." "Oh, dari Indonesia, terus datang sendiri ke sini?" "Iyalah, karena nggak ada lagi kan." Nah, "Wah, dari Indonesia di mana?" "Loh, kok tumben ada orang tahu Indonesia gitu kan." Rata-rata kan taunya Bali kan gitu kan. Terus dari Jakarta, "Oh, istri saya orang Surabaya." Dilihatin istrinya dibawa. Jadi akhirnya, "Oh iya dari Surabaya." Akhirnya kita ngobrol sama istrinya, "Iya nih saya dipaksa," dipaksa suaminya, karena suaminya tahu, karena suaminya itu dia temenan sama keyboard tech-nya Gedi. Aduh namanya siapa saya lupa. Oke. Nah dikenalin, nah jadi dibawa si istrinya biar tahu ras itu seperti apa sebelum dia hilang lah istilahnya. Jadi istilahnya once in a lifetime lu mesti tahu
musik kayak apa. Ini this is music children gitu kan. This is music wife kata dia. Jadi akhirnya, nah setelah tahu orang Indonesia dan ngobrol, pada saat intermission keyboard tech-nya itu datang ke pinggir karena dia tahu ya mungkin WhatsApp-an atau apalah ya. Datanglah ke pinggir, ini panggung nih, barriernya. Datang ke sini. Terus saya dibawa. Oh, kamu jadi datang sama istri kamu? Iya, terus ini satu lagi dari Indonesia. Dia beneran datang dari Indonesia jauh-jauh. Apa gitu kayak gitu kan. Terus kamu udah nonton berapa kali? Baru kali ini. Akhirnya, wah kalau begitu kamu harus dibaptis. Jadi dibaptis pakai stick gitarnya Neil Peart. Stick drumnya. Ya udah, selamat datang. Ini ada pick gitarnya. Nih. Ini ada tulisannya R40. Biasanya si pick gitar itu dikasih tanda dia butuh apa. Nah, ini yang Alex Lifeson. Ada tanda tangannya. Keras. Terus Flector. Terus dapat yang Geddy Lee sama dapat yang Alex, tapi yang Geddy udah saya kasihin ke pemain bassnya Pure Saturday. Ya itu yang Alex. Terus ada juga ini dari Pearl Jam, Mike McCready. Ya kalau pick itu biasanya bukan nyuri apa sih? Dilempar kan? Atau dikasih langsung. Tapi ini bukan yang dapat dari dilempar ya kamu kebanyakan kalau ya? Ini dikasih, kalau ini dilempar. Oh, dapat. Ini bukan dilempar, kayak digituin lah sama. Dikasih ya. Enggak ding, kalau ini dilempar dikasihin sama security. Nah biasanya juga itu tuh ada spesialnya dari tiket juga. Jadi ada tiket yang spesial tuh VIP lah, sosokan VIP. Jadi kayak nih. Wow, apa itu? Ini VIP buat Dead and Company. Terus Grateful Dead ya? Ya. Company ya. Ini. Terus ini Miles Kennedy VIP. Jadi bisa ngobrol sama Miles Kennedy. Wow. Ya kayak gitulah, ada jadi beberapa yang tiket spesial itu bisa ada akses buat ngobrol. Sama ini Fleetwood Mac. VIP biasanya laminated ininya. Laminated ya, pasti ya, keren. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya kadang gini, nah kayak gini juga. Kalau misalnya saya pengen ada memori dari turnya itu, kalau nggak sempet beli kaos atau apa, karena kan harus ngantri, biasanya ngantri deh. Terus kalau mepet-mepet kan susah, jadi bisa beli VIP. Jadi biar ada minimalnya tiketnya jadi memorabilia kan. Tapi selama saya nonton konser, yang paling gila fansnya itu adalah Dead and Company. YouTube community istilahnya ya, ya oke lah sebagai community. Bruce Springsteen, The Boss community Rolling Stone Istilahnya kan Rolling Stone, Beatles udah cult kan, itu udah istilahnya levelnya udah kayak sekte lah bisa dibilang ya. Udah sekte Rolling Stone, sektenya U2, sektenya The Cure, pokoknya yang biasanya di Inggris sih. Inggris tuh ada ada kan udah ada yang levelnya udah sekte kan. Manic Street Preacher. Ya, Manic Street Preacher. Kalau bisa nontonnya di Shepherd Bush. Enggak deh, tapi nanti bakalan nonton tanggal berapa ya Manic Street ya? Bukan, Isle of Wight bareng sama Blondie sama Echo and the Bunnymen. Oh, Echo and the Bunnymen masih ada? Masih. Keren. Si level sekte itu, yang paling sekte dari yang paling sekte ini, Dead and Company, Grateful Dead. Iya, jelas. Itu setelah meninggal Jerry Garcia ya, tapi tetap jadi maksudnya itu tuh beneran deh sekte banget karena mereka gila. Kalau di Amerika kan ada istilahnya tailgate. Tailgate itu sambil nunggu itu kan mereka kan negara bermobil ya gitu kan. Jadi tailgate itu pada ngumpul nunggu sambil nunggu masuk itu mereka kayak barbekyuan sama minum. Dan kalau Dead and Company ini tailgate-nya gila banget. Karena mereka kan datang dari seluruh Amerika. Udah kayak ada punya per state atau nggak malah per area. Jadi
saya baru pertama kali nonton Dead and Company dan baru pertama kali ketemu yang namanya sekte. Alhamdulillahnya beli yang VIP, makanya tadi dapat kan yang ada VIP lah si itunya ya, si tandanya nih Dead and Co, terus ada VIP-nya. Yang tadi yang gambarnya yang ini kan beruang. Nah, si beruangnya ini kan. Nah, kenal di VIP ini, kenal ada satu keluarga yang istilahnya akhirnya jadi, karena tahu kembali lagi, saya pakai baju Indonesia. Kuncinya pakai baju dari negara mana Anda datang, biar ketahu ya itu mah biar gampang direcognize lagi, apalagi buat negara yang jarang-jarang didatengin. Nah, karena mereka tahu saya dari Indonesia satu lagi dan saya pergi sendiri, akhirnya ya udah, no one comes alone in that community. Jadi akhirnya saya kayak diadopsi sama keluarga ini. Oh gitu ya. Dikenalin ke semua orang yang ada di VIP ini sampai dapat segala macam merchandise. Nah, karena udah cult banget, jadi si fans-fansnya tuh bikin kayak merchandise sendiri gitu dan suka dikasih-kasihin pada saat nunggu. Jadi ini saya dapat pin. Terus dapat ya kan, kalau Grateful Dead agak-agak hippie kan, dan 420 kalau itu hanya di Amerika ya terjadi seperti itu. Kalau kan Grateful Dead gedenya di Amerika. Tapi kalau di London, maksudnya kalau di UK, saya yang kena cultnya itu pada saat ngantri Manic Street Preacher di Shepherd Bush. Jadi itu kan mereka gila deh ya. Sama lah, tapi saya kalau Eric Clapton nggak ada sekte-sektean anak baik. Ini yang ada sektenya lagi. Tapi saya nontonnya, ya saya kan nonton di Wembley. Beda banget sekte dia di Wembley dengan pada saat saya nonton Pete Townshend. Pete Townshend pada Cordovilla kayaknya ada deh kasetnya. Oh, atau ini Fleetwood Mac di Australia. Kayaknya ada Pete Townshend deh waktu dia jadi bikin. Ada kayaknya tadi. Nah, apa-apa. Pada saat nonton Pete Townshend di Amerika nggak terlalu mensekte sih. Beda pada saat lu di London. Nah, kebetulan lagi waktu ini tuh dia ulang tahun kalau nggak salah, atau setelah berapa lama nggak manggung, mereka manggung. Jadi akhirnya The Who ngeluarin sepatu itu kerjasama sama Dr. Martin. Keren ya, jadi jadi ini tuh biasanya ya ini kayaknya umum deh, bukan umum ya, untuk fans yang paling sering. Doc Mart biasanya hanya buat band-band Inggris. Nah, biasanya saya kalau merchandise ya kayak gitu, cari yang rare lah. Rare, limited ya. Bukan maksudnya bukan buatan dijual lagi ya, atau koleksi atau apa. Belum sekaya itu sampai bisa beli bermacam-macam gitu, jangan istilahnya satu buat dipakai, satu buat ditaruh. Ya minimalnya ada pengingat secara fisik lah. Betul. Karena kan kalau memori doang kadangan blur ya gitu, tapi sekarang sih untungnya kan ada teknologi. Ya, meng-YouTube orang-orang kan ada yang sangat diligent meng-capture memvideoin semua itu. Cuman ya kalau fisikalnya saya ya kayak gitulah, dari tiket juga kan sekarang ada banyak pilihannya. Ada bisa print at home, ada yang mau di-collect di venue, atau beli yang VIP. Biasanya kalau yang VIP itu nggak bisa dikirim. Atau kalaupun dikirim harus di negaranya. Misalnya kalau dia di Eropa, ya dia harus ditaruh di situ. Atau kalau di Inggris harus alamat Inggris, postcode Inggris. Kalau di Australia juga harus postcode Australia. Jadi carilah teman sebanyak-banyaknya agar bisa dititipin buat beli tiket. Betul. Atau bisa coach surfing gitu. Tapi itu biasanya sih ada ya, alhamdulillahnya saya diberkahi dengan teman-teman pintar yang sekolah di luar negeri. Jadi salah satu alasan selain buat nonton konser ya bisa silaturahmi dengan teman-teman itu. Karena jadi biasanya pertanyaan ke saya tuh banyaknya kayak gini. Wah, berarti lu suka jalan-jalan dong, Yan? Enggak, saya anaknya tidak suka jalan-jalan. Ya. Jadi hanya untuk nonton. Hanya buat nonton. Jadi saya bukan orang yang traveling, bukan. Hanya nonton konser. Si itu teh alasan buat
pergi gitu. Iya, iya. Jadi kalau tidak suka konser saya tidak akan berpergi. Betul. Oke, jadi benar-benar ya suatu berkah benar buat Iya. ini ya. Artinya selain ya tadi ketemu teman-teman, juga dari bosnya juga yang bisa memberikan Ya, waktunya jadi untuk ini. terima kasih Bapak Bos, Bapak-bapak bos saya. Iya. Oke. Pada kesempatan ini saya Iya. mengucapkan itu. Ya, nanti sayang sekali ya waktunya ini udah mepet banget ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa satu Panjang, waktu. ceritanya panjang Iya, banget, panjang ya. banget karena Kita banyak. dengerin detail sambil detail. Iya, bener, dan cara menyajikannya pun juga detail banget. Ini ya itu. kenapa? Kalau saya tuh Bapak Bos saya yang ketiga nih suka bilang, lu tuh bisa bicara detail tentang musik. Tapi kalau urusan kerjaan detailnya seperlunya ya. Kalau kerjaan mah kan sesuai bayaran ya. Gitu ya. Enggak sih. Tapi ya gitu. Ya ada beberapa item atau beberapa ya momen yang memang sampai istilahnya kayak minutes by minute Iya. saya bisa ingat gitu. Second per second. Oke. Ya second per second minute mah kepanjangan. Tapi jangan tanya judul lagu. Iya. Itu. Nah, ya kalau misalnya tadi mungkin sebelum ini ada ngobrol apa sih momen yang teringat kalau ini satu Tom Petty nonton dia 10 hari sebelum dia meninggal. Setelah nonton itu meninggal gitu kan 10 hari bertepatan dengan bombing di Las Vegas. Ya. Jadi pada saat saya dengar itu beliau meninggal terus yaitu terus ini juga kan akhirnya Neil Peart meninggal dan disbanded lah, nggak disbanded sih tapi kan jadi nggak ini lagi. The Who kan cuma tinggal berdua. Fleetwood Mac kan akhirnya Christine McVie meninggal. Terus Iya ya, baru ya. iya. Adalah banyak Ya, sebenarnya kenangan-kenangan itu ya. banyak yang istilahnya the first and the last. Oke. Chris Cornell. Iya. Chris Cornell, terus aduh banyak kalau di Oke. list. Dan ya akhirnya jadi si physical inilah yang mengingatkan gitu. Iya. Terus ada misalnya ya kalau kayak denger lagu apa, tahu-tahu jadi keingat. Untuk U2 denger Iris itu pertama kali denger Iris pada saat ini kan. Konser ini ya tour ini pertama kali ke Amerika, pertama kali nonton U2 yang istilahnya udah dari zaman remaja sampai punya tabungan khusus U2. Kejadian apa terrealisasi setelah dewasa punya uang sendiri dan pergi gitu kan. Jadi ada ya istilahnya bermimpilah setinggi-tingginya kan. Istilahnya minimalnya kalau jatuh ya jatuhnya lama gitu kan. Ya luar biasa banget ya ini waduh pertemuannya dengan Mbak Yanti nih. Oke, tapi yang bisa ditarik dari semuanya ini bahwa memang konser-konser yang kayak apa Yanti tonton ini adalah konser-konser yang baru berlangsung ya 2000-an. Cuman Iya. intinya karena kita punya konsep adalah retro. Dan ternyata yang ditonton ini juga band-band yang Nama-nama yang di zaman-zaman udah- retro. Ya, Ya, itu. 90-an ya? Enggak, 60-an ya. ya, 70-an, 80, 90-an udah masuk semua di sini. Ya, beruntung mereka masih pada hidup. Iya, itu dia. Karena dan ada yang sudah meninggal kan, Iya. saya mau istilahnya ya, mau bolak-balik juga Iya. dan anda-andain. Iya. Oke, saya Anda ini sudah melihatnya gitu. betul Jadi, betul. Ya. Oke, Yanti terima kasih banget ya untuk kedatangannya di sini. Sebenarnya banyak yang mau akan dibedah lagi, tapi mungkin nggak apa-apa suatu waktu nanti kita bisa membahas untuk satu apa misalkan masalah kaosnya atau masalah. Ya, boleh. Tapi yang jelas kita sudah dapat tip-tip dari Yanti mengenai bagaimana menonton konser Ya. ataupun festival. Ya itu tadi ya cari bos yang baik. Itu salah satu tipsnya. Mudah-mudahan ada yang terus yang dapat yang positif. Kerja yang benar. Nah, itu tipsnya lagi kerja yang benar. Kerja yang benar, jadi biar kalau misalnya minta izin lama itu dibolehin. Iya. Mungkin saya kerjanya benar, makanya bos saya Itu dia. memperbolehkan. Kerjalah yang benar biar bisa nonton konser atau festival Nggak, ke luar pertama negeri. kerjalah yang benar biar dapat duit kan. Oh, Satu. iya. Itu utama kan. Ya pasti. Itu pasti itu udah Kedua kayaknya. biar dapat izin. Iya. Ketiga apa lagi? Ketiga nggak sih, ketiganya ya nikmatin aja. Iya. Ya istilahnya kan segala sesuatu dimulai dari Iya, mimpi ya. betul. Jangan takut mimpi, Iya, jangan takut bermimpi ya. Mungkin nggak kejadian pada saat kita bermimpinya ya mungkin ya istilahnya apa sih yang dibilang sabar ya katanya. Iya. Ya saya juga nunggu nonton YouTube kan 20 tahun Betul. gitu nunggu Eric Clapton. Eric Clapton baru pertama kali nonton 2011. Setelah itu alhamdulillah ya adalah beberapa udah
berapa 8 kali 6 kali. Iya, iya, Gitu lah, kayak tapi gitu. ya, intinya your dream is intinya become come gitu. true ya. Jadi dan apa ya berencana ya. Ya istilahnya pokoknya hidupnya penuh rencana. Saya mah bukan ya planning. Jadi istilahnya kan good planning itu udah kita Iya. apa ya udah one step memiliki semuanya Ya, lah. ya, Saya betul. kalau kita udah planning yang benar, minimalnya errornya kan dikit, bisa diminimasi ya, bisa mitigasi gitu. Ya salah satu, ya itu dari kerjaan sih sebenarnya saya kerjaannya kayak gitu. Jadi Ya, oke. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Yanti untuk kedatangannya. sorry ya kebanyakan. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa ketemu lagi untuk episode mendatang. Sip. Oke, ada yang mau ditutup? Enggak ya? Nah, Oke, kalau gitu, misalkan obrolan santai ini sangat menarik buat kalian, ingat like, komen, dan share. Yang penting juga subscribe. Oke? Sekali lagi, Yanti, terima kasih banyak untuk kedatangannya. Makasih loh diundang. Ya, Eski kita tutup ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode mendatang dengan topik yang lain. Terima kasih. Salam Futurism Plus 62.